pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat seminggu yang udah Tuhan kasih. Kami diberkati oleh Tuhan, kami disertai oleh Tuhan, kami bersyukur akan hal itu. Tuhan, sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati setiap dari kami. Tuhan yang jamah setiap hati kami, supaya kami juga boleh mendengar isi hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat satu pujian, dengan apa akan kubalas. Biar lagu ini boleh menjadi doa bagi setiap kita kepada Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan bagi kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama pujikan Sampai Akhir Hidupku. Bapa,
jiwaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih kami. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, selamat malam teman-teman PRMI Immanuel Jakarta. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa. Kalau saya nggak salah kayaknya ini sudah kedua kali saya berjumpa dengan teman-teman lewat online. Beberapa waktu yang lalu sempat bahas tentang COVID ya. Apakah COVID hukuman Tuhan atau bukan. Terus kita tuh bikin webinar gitu loh. Nah bagi teman-teman yang belum atau yang lupa saya namanya siapa. Nama saya Marlon Lahope. Saya hamba Tuhan di Kalam Kudus, Ambon. Kemarin saya hubungi Bro Budi kayaknya yang merekomendasikan saya penginjil Budi gitu ya. Oke teman-teman, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, minta supaya Tuhan Yesus tolong kita boleh mengerti firman Tuhan. Tuhan terima kasih kami boleh berkumpul meskipun terpisah tempat tetapi secara rohani kami terkumpul dalam satu ibadah. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, firman Tuhan yang kami baca, dapat kami mengerti. Dan dapat kami lakukan ya Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan Yesus menolong. Sehingga dapat menyampaikan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari teman-teman kita membuka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nanti saya bacakan firman Tuhan ini buat kita semua, teman-teman boleh perhatikan di Alkitab teman-teman masing-masing. Saya bacakan buat kita ya.
Judulnya Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, ini jawabnya Tuhan Yesus guys. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sharing satu topik yang mungkin jarang sekali dibahas gitu ya. Jarang sekali dibahas dan kayaknya kok kayak nggak dibahas, kalau jarang dibahas itu kayak nggak terlalu penting gitu loh. Nah kalau dibahas pun sepertinya tuh hanya kayak disinggung sedikit terus diabaikan begitu saja gitu loh. Nah teman-teman, topik apakah itu? Topik tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah dari tema yang dikasih ke saya tentang remember me atau mengingat aku atau ingat aku. Tetapi di dalam bingkai perayaan Yesus naik ke sorga. Nah teman-teman, ketika kita sedang berbicara atau ketika kita mau berbicara tentang Yesus naik ke sorga, kita tuh bingung. Dan mungkin kita bertanya, apa sih hubungan Tuhan Yesus naik ke sorga dengan aku? Kok kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali. Kan Tuhan naik ke sorga dan aku nggak rasa apa-apa gitu loh. Nah teman-teman, kita mungkin bingung apa hubungan Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan mungkin ada yang berpikir kayak gini, kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, itu berarti Tuhan Yesus ninggalin kita. Begitu ya, Tuhan Yesus ninggalin kita, terus yang tinggal bersama dengan kita cuma Roh Kudus. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus sudah cuek gitu loh dengan kehidupan kita. No, that's wrong guys. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga tidak sama dengan Tuhan Yesus meninggalkan kita. Tidak. Nah lantas gimana nih? Gimana nih kita memahami hubungan atau signifikansi bahasa kerennya antara kenaikan Yesus ke sorga dengan kehidupan kita hari ini. Atau gitu loh ya. Atau apa sih artinya gitu loh. Apa sih artinya tuh Tuhan Yesus naik ke sorga dengan aku? Aku ada artinya enggak? Aku tuh harus ngerti itu gitu loh. Nah teman-teman supaya kita gampang ngerti. Saya tuh mau kasih satu cerita. Jadi kayak semacam analogi gitu ya. Supaya teman-teman bisa mengerti apa tuh arti Tuhan Yesus naik ke sorga bagi kita. Suatu ketika teman-teman ceritanya seperti ini. Suatu ketika seorang bapak sedang bincang-bincang dengan anaknya. Seorang papa sedang ngobrol-ngobrol santai dengan anaknya. Kayaknya anaknya masih sekitar 9 tahun atau 10 tahun, masih kecil. Nah, di dalam pembicaraan itu teman-teman, anak ini ngomong seperti ini. "Pa, beliin dong aku sepeda, Pa. Teman-teman komplek udah punya sepeda, Pa. Kalau mereka main pakai sepeda, aku nggak ada sepeda, Pa. Beliin aku dong, Pa. Aku nggak punya sepeda." Nah papanya tuh denger anaknya ngomong karena anaknya masih kecil, masih polos, lugu gitu ya. Papanya jadi kayak kasihan gitu loh. Jadi papanya ngomong, "Oke deh, nanti papa belikan kamu sepeda. Tetapi papa nanti belikan kamu sepeda itu bulan depan. Tanggal 7 pas papa terima gaji, papa belikan kamu sepeda. Tetapi," ada tapinya ini guys. "Tetapi sebelum sampai di tanggal 7 atau nanti sampai di tanggal 7, kamu harus beresin kamarmu setiap pagi. Kamu harus beresin kamarmu setiap pagi dan kamu harus bantu mamamu kerja apa, mamamu kamu bantu," gitu ya. Nggak pakai hitung lama gitu ya teman-teman. Dia langsung bilang, "Siapa?" Nah dia mau kerjakan.
Karena kenapa dia begitu cepat teman-teman? Karena dia berharap akan ada sepeda di tanggal 7 dan dia mau melakukan apa saja. Nah teman-teman, sejak hari itu, sejak papanya itu ngomong nanti papa akan kasih tanggal 7, sampai nanti di hari hanya nanti tanggal 7 itu, kira-kira rasa atau perasaan apa yang paling banyak di pikiran dia nih, yang dia pikirkan gitu ya. Atau yang paling mendorong dia bekerja, membersihkan kamar, membantu mama gitu ya. Kira-kira perasaan apa teman-teman? Tahu nggak perasaan apa? Perasaan berharap. Harap, sekali lagi ekspektasi atau dia berharap. Ia berharap kalau tanggal 7 itu cepat-cepat datang supaya dia dapat sepeda. Bahkan kalau boleh teman-teman, dia bilang boleh enggak hari itu enggak 24 jam saja gitu loh. Supaya aku dapat sepeda. Nah sembari atau sambil dia menunggu tanggal 7 teman-teman, dia akhirnya terus membersihkan kamar dan membantu mamanya. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga ada sedikit kemiripan dengan cerita itu. Pesan utama Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah tentang harapan. Jadi sekali lagi tentang harapan. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga guys, itu bukan soal perpisahan loh. Bukan soal sedih gitu loh ditinggalin, bukan. Mungkin kita sedih, oh Tuhan udah tinggalin aku sekarang, aku sendiri. Tidak loh. Ketika Tuhan Yesus ke surga, yang ingin mau diceritakan ke kita, yang supaya kita orang Kristen ngerti. Tuhan Yesus ke surga supaya kita mendapat harapan. Nah sekarang kita mau mengerti nih firman Tuhan yang kita baca tadi nih. Nah teman-teman, dalam firman Tuhan yang kita baca sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kumpulin murid-muridnya dan kemudian Tuhan Yesus kasih nasihat. Di firman Tuhan yang kita baca ini Tuhan Yesus ngomong seperti ini teman-teman. Engkau akan menerima kuasa, ini Tuhan Yesus yang ngomong ke murid-muridnya. Engkau akan menerima kuasa karena Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Dan dengan kuasa Roh Kudus kamu harus memberitakan Injil di seluruh dunia. Jadi tepat setelah Yesus berbicara ini teman-teman. Sesudah Yesus bicara ini, tiba-tiba Tuhan Yesus ke surga dan ditutupi oleh awan-awan. Nah teman-teman, peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini, itu ada kemiripan dengan peristiwa ketika Nabi Elia diangkat Tuhan ke surga. Di dalam kitab 2 Raja-Raja, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 11, itu bicara tentang kenaikan atau pengangkatan Elia ke surga oleh Tuhan. Saya bacakan buat teman-teman. Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Sedang mereka, nah mereka ini Elisa dan Elia ini lagi ngobrol-ngobrol teman-teman. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah jadi teman-teman peristiwa kenaikan ke surga ini, itu peristiwa yang begitu takjub dan menakjubkan sekali. Itu sesuatu yang luar biasa sekali teman-teman. Tetapi ada satu perbedaan sedikit yang membuat kenapa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu berbeda dengan Elia. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu tidak dijelaskan kalau ada kuda berapi. Tapi yang dijelaskan adalah ada awan-awan yang menutupi pandangan murid-murid. Nah, kalau kita mau pelajar teologi di Alkitab gitu ya, mengenai awan-awan yang sering dihubungkan dengan Tuhan. Nah, awan-awan di sini teman-teman, sebenarnya itu menandakan kemuliaan, menandakan kebesaran, bahkan menandakan Allah itu memerintah dan berdaulat. Dan menekankan bahwa ketika Tuhan Yesus naik dan ditutupi awan-awan, mulia sekali gitu ya. Itu betul-betul begitu megah. Sehingga penggambaran itu seolah-olah sedang menggambarkan Yesus sebagai raja yang berdaulat. Dan yang memerintah untuk alam semesta. Nah ada satu cerita di dalam perjanjian lama yang ada kemiripan mengenai awan-awan ini guys.
Ketika Musa mau berjumpa dengan Tuhan Yesus di Gunung Sinai, kan Tuhan mau kasih hukum Taurat ke orang Israel, tetapi lewat Musa nih. Nah, Musa disuruh naik. Nah, mau naik ke Gunung Sinai, teman-teman tahu nggak di Gunung Sinai itu? Gunung Sinai dipenuhi dengan awan-awan. Dipenuhi dengan awan, ada kilat di sana gitu ya. Wah, itu betul-betul tidak bisa kelihatan puncaknya. Dan betul-betul peristiwa yang sangat menakjubkan. Sampai orang Israel, teman-teman tahu, ketakutan mereka lihat gunung. Kenapa mereka takut lihat gunung? Karena kemuliaan Tuhan yang tampak di gunung itu luar biasa banget. Nah, inilah ya teman-teman, seperti itu penggambaran. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga dan kemudian ada awan-awan yang menutupi. Itu merupakan gambaran guys, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang memerintah. Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kemuliaan. Nah makanya kalau kita mau baca di kitab Matius pasal 28, di sana kan kitab Matius pasal 28 cerita yang terakhir ya, itu pasal yang terakhir. Kemungkinan besar itu juga perpisahan mengenai Tuhan akan naik terangkat ke sorga dan Tuhan berjumpa dengan murid-murid. Nah teman-teman coba perhatikan. Tuhan Yesus tuh ngomong dalam pasal 28 ayat 18 tuh seperti ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Perhatikan loh guys, ini penting sekali loh. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga atau di bumi. Wow. Jadi Tuhan Yesus memang betul-betul mengklaim bahwa dia itu raja. Dia itu Allah yang berdaulat. Jadi ketika dia naik ke sorga dengan awan-awan itu sedang menjelaskan supaya kita tuh ngerti gitu ya. Tuhan Yesus ini Allah yang penuh kemuliaan. Tuhan Yesus itu raja yang berdaulat. Dia yang memerintah atas alam semesta. Jadi itulah yang dilihat oleh murid-murid teman-teman. Peristiwa yang luar biasa sekali. Itu yang dilihat murid-murid. Jadi bukannya sekedar awan-awan di langit yang kita lihat tiap hari gitu ya. Bukan. Ini betul-betul awan-awan yang berbeda. Yang memberikan dan menekankan bahwa Tuhan Yesus itu mulia. Dia raja. Dia berdaulat. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan. Mari kita ngebayangin nih. Kita tuh ada di sana gitu loh. Kita tuh lihat dengan mata kepala kita sendiri. Peristiwa yang luar biasa itu gitu ya. Kita melihat Tuhan Yesus terangkat dengan penuh kemuliaan. Kemudian awan-awan banyak sekali. Itu mungkin kita ketakutan gitu loh. Atau mungkin saking takjubnya kita tuh bengong. Kayak bengong-bengong gak jelas. Karena saking begitu dahsyat dan takjubnya kita dengan kondisi yang saat itu terjadi. Dan mereka ternganga-nganga mungkin ketika mereka lihat tuh. Gila itu peristiwa yang keren sekali. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, tetapi peristiwa tentang kenaikan Yesus tuh dalam kitab yang kita baca tadi di Kisah Para Rasul, itu tuh gak sampai di situ aja loh guys. Kalau kita lihat ketika Tuhan naik dan tidak bisa dilihat lagi oleh murid-murid, datang malaikat. Malaikat datang, coba kita lihat teman-teman, ayat 11. Dari ayat 10 supaya kita lebih dapat mengerti ya. Dari ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, ya ini Tuhan Yesus, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Ada dua malaikat yang datang. Jadi malaikat tuh ada. Ketika Tuhan Yesus naik ada malaikat di situ. Kemudian malaikat itu jelasin ke murid-murid seperti ini. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini artinya apa? Apa ini artinya teman-teman? Artinya Yesus akan datang kedua kali. Akan datang kedua kali. Yesus sudah pernah datang 2000-an tahun yang lalu dengan menjadi manusia lahir dari Maria sebagai seorang bayi yang tidak berdaya, bahkan yang lahir di palungan di kandang itu gitu ya, di kandang hewan. Nah teman-teman, ketika Yesus datang kedua kali, Yesus tidak datang sebagai bayi lagi teman-teman. Yesus tidak datang lagi lahir di palungan, tidak teman-teman. Tetapi ketika Yesus datang kedua kali dengan cara yang sama, itu berarti Yesus datang dalam kemuliaannya sebagai raja. Yesus datang dalam kemuliaannya sebagai raja yang berdaulat, yang berkuasa dan penuh kemuliaan. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan.
Bayangin kalau kita murid-murid saat itu dan kita dengar malaikat tuh ngomong. Nanti akan ada loh peristiwa yang sama loh. Lu dengar loh, nanti akan ada peristiwa yang sama. Kalau Tuhan turun, lu nanti akan lihat hal yang sama. Apa kira-kira yang muncul dalam pikiran murid-murid? Begitu semangat mereka guys. Semangat sekali, dan selain semangat, emosi atau perasaan apa yang paling besar? Apa ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang, apa yang paling besar? Perasaan apa? Perasaan seperti anak kecil yang tadi, yang menantikan sepeda. Perasaannya apa? Berharap. Sekali lagi perasaannya berharap. Mereka berharap sekali Tuhan Yesus itu datang dalam kemuliaan dan kemudian memerintah atas dunia, dan kemudian Tuhan menempatkan mereka di kerajaan sorga, dan kita akan hidup dengan bahagia bersama Tuhan di kerajaan sorga. Mereka menantikan Yesus datang guys. Nah ini penting sekali. Jadi perasaan saat itu mungkin mereka tuh sangat waduh pengen Tuhan cepet-cepet datang gitu loh. Nah tetapi mereka juga sadar ada harapan yang besar yang mereka tanamkan dalam hati bahwa Tuhan Yesus datang. Tetapi ada juga yang harus mereka sadari. Yaitu tugas yang diberikan oleh Tuhan ke mereka. Tugas apa sih? Yang kita baca tadi teman-teman. Menjadikan bangsa-bangsa murid Tuhan Yesus. Bahasa sederhananya kita lakukan penginjilan. Lu nginjili orang gak? Lu kenalin Tuhan Yesus ke orang lain gak? Atau lu malah jadi batu sandungan gitu loh ke orang lain. Tugas kita anak Tuhan teman-teman. Sebagai murid Tuhan di hari ini. Kita kan lagi nunggu juga Tuhan Yesus datang nih. Ketika Tuhan Yesus datang kemudian kita diselamatkan. Kita diberikan upah. Kita akan tinggal bersama Tuhan di sorga. Dan kita akan hidup bahagia bersama Tuhan di sorga. Tuhan akan menjaga dan semua kita akan aman. Sorga itu tempat yang paling indah dan tidak ada tempat yang lain. Tetapi teman-teman untuk menanti kedatangan Tuhan. Supaya Tuhan menempatkan kita di sorga dan tinggal bersama Tuhan di sorga. Kita ini ada tugas loh guys. Kita tidak boleh lupa. Kita punya tugas. Yakni menginjili. Nah teman-teman sebagai anak Tuhan kita gitu ya. Kita hari ini nih. Kadang-kadang kita lupa loh. Bahwa Tuhan itu sudah naik ke sorga. Dan akan kembali. Kadang-kadang tuh udah enggak terlalu kita pikirkan gitu loh. Nah malam hari ini sebenarnya tema yang diberikan kepada saya adalah remember me. Atau mengingat aku. Kalau kita udah mulai lupa bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kalau kita mulai lupa kalau gua tuh ada tanggung jawab yang Tuhan kasih menginjili. Malam hari ini Tuhan mau bilang remember me. Ingat aku. Ingat aku nanti akan datang loh kedua kali. Dan ingat kamu punya tugas nginjilin orang. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, karena itu jangan lupa. Dan selalu remember, selalu ingat bahwa kita punya harapan yang besar. Ketika Tuhan Yesus datang, kita ditempatkan di sorga. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Tetapi sebelum hal itu tiba, kita dipercayakan tugas, yaitu untuk melakukan penginjilan. Mari kita menjadi anak Tuhan yang penuh dengan harapan yang besar menanti-nanti Tuhan datang. Supaya di masa yang bahagia itu kita akan tinggal bersama Tuhan di sorga. Tetapi sambil dengan penuh kebahagiaan dan harapan menanti Tuhan guys. Kita ada tugas, kita melakukan penginjilan. Tetap semangat, kiranya kita terus remember Tuhan. Kita terus mengingat Tuhan. Dan kemudian kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Untuk menginjili sehingga semakin banyak orang yang akan percaya dan kemudian menjadi penyembah Tuhan. Yang maha berdaulat, yang maha besar dan yang nanti akan datang kedua kali. Untuk menyelamatkan kita dan hidup bersama dengan kita di sorga. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa guys. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami remaja PRMI Immanuel Jakarta. Kiranya kami Tuhan boleh mengingat bahwa Tuhan nanti akan datang dan menyelamatkan kita semua. Ketika Tuhan akan datang, Tuhan akan menempatkan kita di sorga dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya dalam keadaan yang penuh damai sejahtera. Namun Tuhan ingatkan kami juga bahwa kami diberikan tugas untuk melakukan penginjilan.
Biar Roh Kudus membimbing kami semua supaya kami boleh terus semangat memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati PRMI Immanuel Jakarta. See you, God bless you. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan Dengan Apa Akan Kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah memberi mempersembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya pakai persembahan ini untuk hanya memuliakan nama-Mu saja. Kami bersyukur padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom teman-teman PRMI GMI Immanuel. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Sungguh bersyukur pada hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama walaupun secara online. Dan pada minggu ini kita bisa bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah melalui momen ini kita bisa bersama-sama merefleksikan diri bahwa di dalam kehidupan ini kita memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Dan pada hari ini kita mau berterima kasih untuk pelayanan dari Evangelis Marlon yang sudah memberitakan firman Tuhan yang begitu indah dan juga menguatkan iman kita. Kita berdoa kiranya Evangelis Marlon boleh Tuhan terus berkati dimanapun Evangelis Marlon melayani, dan Tuhan yang boleh menjaga, melindungi, dan terus memberikan kesehatan bagi Evangelis Marlon dan juga keluarga. Dan kiranya setiap pelayanan boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tema kita minggu depan teman-teman adalah May the Force be with you, yang akan dibawakan oleh Evangelis Budi Huang. Biarlah teman-teman semua boleh terus setia untuk mengikuti ibadah online di PRMI. Dan jangan lupa teman-teman, gereja kita saat ini telah membuka kelas baptisan atau kelas katekisasi untuk kita semua yang belum dibaptis. Bagi teman-teman yang ingin dibaptis pada tahun ini, teman-teman bisa mendaftarkannya kepada saya, Cistela, ataupun kepada pengurus PRMI. Dan pendaftaran akan ditutup di akhir bulan Mei dan akan dimulai pada 5 Juni. Jadi teman-teman yang rindu untuk dibaptis pada tahun ini, teman-teman ayo bisa mendaftarkan diri kepada pengurus dan juga kepada para pembina. Sekian warta kita pada hari ini, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan anugerah yang boleh Tuhan curahkan ke dalam kehidupan kami. Walaupun pada saat ini kami berada di rumah kami masing-masing,
Kami masih dalam masa pandemi ya Tuhan, tetapi kami boleh melihat bahwa Tuhan menyertai kami. Dan kami pada hari ini pun juga boleh memaknai bahwa Tuhan telah ada di surga. Dan itu adalah satu harapan bagi kami bahwa di dalam kehidupan kami pada suatu saat akan berkumpul kepada Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan penuh dengan anugerah dan sukacita bersamamu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, biarlah ibadah kami semua ini yang sudah kami ikuti, biarlah semuanya ini untuk menyenangkan namamu dan memuliakan namamu Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan kepada kebaikan Tuhan yang terus menerus memberkati kehidupan kami, yang memberikan rezeki untuk keluarga kami ya Tuhan, bahkan Tuhan mencukupi setiap apa yang kami perlukan. Dan Tuhan juga yang pimpin di masa-masa seperti ini, ketika kami studi ya Tuhan, Tuhan yang memberikan kami semangat belajar, Tuhan yang terus berikan kami penghiburan, berikan kami kesehatan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu itu ya Tuhan. Dan pada saat ini biarlah kami boleh mengakhiri ibadah kami dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dan juga kehidupan orang lain. Kami serahkan ya Tuhan doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.